Teman-teman traders, baik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini kita pengen ngebahas metode yang membawa salah dua teman kita menjadi seorang legend. Ya dong, kita bahasnya metode kali ini. Enggak, tadi di awal bilangnya kita mau cerita-cerita tentang legend. Ya ini, metode dong. Kalau metode yang dipakai sama legend namanya nodong, bukan cerita. Gak, soalnya kemarin kan ada ngobrol private tuh, coretannya saya lihat dari Iya, jauh. iya. Saya aja nggak boleh masuk. Iya, cerita-cerita dulu dong. Masa nggak ada angin, nggak ada hujan langsung masuk ke situ nggak? Yang gampang dulu deh. Cerita-cerita dulu aja. Saya pengen tahu pendapat Bapak setelah ketemu dua orang legend terbaru nih. Nah. Gimana menurut Bapak orang-orangnya? Wah, yang ini orangnya pendiam banget ya dua-duanya ya. Iya, kan bisa kita bandingkan dong. Yang pertama dan yang kedua pasti ada perbedaan karakter yang Bapak lihat, oh yang ini begini, yang ini begini gitu loh maksudnya. Kalau perbedaan karakter sebenarnya nggak terlalu mencolok ya. Ya, yang di luar yang dua ini jauh lebih pendiam. Tapi karakternya sebenarnya sama-sama orang-orang tertutup semua sih empat-empatnya. Yang tertutup dalam artian mereka bukan yang dari lingkungan yang supel banget, tipikalnya. Gitu. Terus bukan yang seneng rame-ramean banget. Ya. Gitulah. Iya. Bener sih, saya ngerasa juga gitu. Tapi menyenangkan loh, karena yang kemarin itu apa ya? Sensasinya berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita nongkrong, jalan-jalan. Kalau yang kemarin tuh ya udah kita shopping bareng-bareng. Sebelum masuk ke shopping ya? Sebelum masuk shopping? Sebelum masuk ke shopping. Oke. Yang bikin sensasinya beda yang saya suka kali ini ada, ya kemarin kan 2 orang legend ya? Ya. Ada 2 orang legend. Yang satu itu sering datang acara kita. Ya kan, udah beberapa kali lah. Iya. Dari acara live Q&A datang. Iya, acara berikutnya kita ketemu lagi di acara The Legends. Dan di acara Mata Trader juga ketemu. Benar. Jadi yang saya suka nih kenapa ada sensasi yang berbeda. Apa ya? Modelnya kayak punya pemikiran sendiri kan orangnya kan. Iya, benar. Dia punya pikiran sendiri. Sampai-sampai pas kemarin ketemu kan baru ketemu saya langsung bilang, ini mah kita pernah ketemu. Iya benar. Dia langsung bilang kan, iya yang bapak Ya Bapak terusin dulu ngomong biar saya ketawa. sama jadinya. Dia langsung bilang kan, iya yang bapak bantai saya soal apa nge-backtest fundamental katanya. Iya, benar. Jadi dari satu acara, waktu itu di satu acara si legend ini nanya ke saya memang. Iya. Pak, kalau fundamental gini, fundamental begitu, intinya mau kekeh mau fundamental. Iya, benar. Dan waktu itu ya jawaban saya intinya fundamental nggak bisa di backtest. Iya, benar. Ternyata walaupun saya udah ngejawabin kayak begitu, si legend ini tetap kekeh, dicari tahu. Oh, Gitu loh. Jadi ya bagus sih, ya kan? Beneran dicari tahu, beneran dicoba. Iya. Dan giliran kemarin ketemu, akhirnya jawabannya, iya Pak, saya yang bapak bantai soal fundamental katanya kan. Iya. Ternyata bener Pak, nggak guna, nggak kepake katanya. Part yang itu saya nggak denger nih. Dia nggak guna, nggak kepake itu saya bilang. Akhirnya saya ceritakan, saya dulu nyari tahu tentang fundamental. Itu udah ngulik-ngulik setahun lebih. Dari mulai itu kayak, kan kalau fundamental ada namanya, contohnya non-farm payroll. Iya. Non-farm payroll angkanya berapa gitu kan. Iya. Terus ada forecastingnya. Iya. Dari forecastnya selisih berapa, lalu yang realisasinya angkanya berapa, Iya. saya coba bikin data statistik. Iya. Bahwa, oh kalau selisihnya sekian, pergerakan berapa persen. Iya, pokoknya harus jadi data ya. Jadi data. Iya gitu dong. kan. Dan ternyata 1 tahun saya kebuang sia-sia, nggak guna ujungnya gitu kan. 1 tahun? 1 tahun lebih. Itu saya sampein kan ke legend ini bahwa dulu saya udah sampai sebegitunya sebenarnya. Kenapa saya berani waktu itu jawab soal fundamental nggak bisa di backtest gini-gini. Iya. Oh dulu Bapak sampai segitunya, kenapa nggak bilang? Saya jujur Pak ya, waktu kita ketemu malam pertama kita makan malam bareng, itu waktu lihat mukanya saya nggak inget dia siapa Pak. Saya ingat. Saya ingetnya dia siapa waktu dia ngomong, iya Pak waktu itu Bapak bantai saya soal ini. Saya langsung, oh yang itu. Saya langsung inget scene-nya komplit. Oh iya. Sementara yang satu lagi, padahal sama-sama orang Surabaya, Iya. nggak pernah satu kali pun ikut acara kita. Saya juga kaget. Itu yang saya seselin sebenarnya. Benar-benar saya seselin. Kenapa? Karena andaikan dia pernah ikut acara kita atau dia ya ikut beberapa kali atau sering ke kantor lah, Iya. pasti akan sangat-sangat terbantukan. Iya benar. Gitu kan, Pastilah. untuk mencari jalan keluar. Pasti.
Ya introvert sih introvert gitu kan. Iya, Tapi iya. ngapain harus nyari jalan keluar sendiri, semuanya serba apa ya? Ya, pengen mencari solusi sendiri lah pokoknya. Iya. Iya benar. Ya walaupun akhirnya nyampe legend. Nyampe sih. Tapi sayang aja gitu loh. Ya, agak bingung sih mengekspresikan itu antara pengen tersenyum, dia Iya. nyampe legend, tapi kok iya gitulah. Tapi Cuman- untung lah, untung. Setelah itu dia bilang kan, oh ya kalau tahu orang-orang TF kayak begini sih saya harusnya sering ke kantor gitu. Dalam hati saya, Bapak kemana aja. Ngomong-ngomong soal itu Pak, saya keinget sebenarnya sebelum berangkat itu saya sempat ngobrol sama Pak DP. Saya nanya, kan dia kan Pak DP tim pantau legend kan. Dari master ke legend tuh dia yang monitoring semuanya. Ya oke, saya tanya, gimana yang ini tradingannya? Ya kalau Pak DP kan nggak akan menjawab, ya metodenya apa, metodenya ini, nggak bakal. Ya orangnya beginilah Bill. Di situ saya mendapati bahwa ternyata salah satu legend ini kayak emang awalnya tuh kayak setiap kali kita coba membimbing, membina dia dari sisinya Pak DP itu kayak apa ya Pak bahasnya? Alot kali ya. Susah diomongin kalau versi Pak DP. Iya, ya kemarin sih saya udah ngomong terang-terangan ke orangnya ya. Oh terang-terangan langsung Saya bro. ngomong terang-terangan ke orangnya, ngeyel. Iya. Itu yang banget. Aduh. Kenapa gitu ya? Maksudnya ini kan perjalanan OTW legend nih. Iya, karena apa ya? Satu sisi sih mereka nggak salah ya, karena mereka sebagai analis mereka punya pemikirannya sendiri bahwa oh ini strategi saya, ya kan dengan strategi ini nanti akan begini, nanti akan begitu, nanti akan begini. Intinya apa ya? Ya mereka punya strateginya sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Iya. Tapi itu juga yang akhirnya bagian yang kita bilang ngeyel, gitu kan? Karena ini berlaku buat semua analis yang lain ya. Iya. Sebenarnya. Karena kebanyakan analis hanya berpikir dari sudut pandangnya si analis, dari perspektif kalian semua, teman-teman semua sebagai analis. Iya. Yang sementara kami di Traders Family, kami mikir tiga belah pihak. Iya. Ya analis, ya TF, Iya. ya investor. Iya, benar. Gitu kan? Benar, Apa yang paling baik untuk ketiganya? Iya, Karena iya, kita iya. mau menciptakan circle yang sehat. Iya, dan kita udah mikirin beberapa step sampai ke depan malah. Betul, kita mikirnya udah sampai udah nggak usah ngomong setahun 2 tahun ke depan, kita mikirnya sampai 10 tahun ke depan gitu loh. Bahwa Iya. ini planningnya akan seperti apa. Heeh. Dari situ berimbaslah ke analis yang satu ini. Iya. Karena nggak pernah datang ke acara TF, juga saat dikasih tahu ya tadi ngeyel tadi, ya. sebenarnya ngeyel karena punya strateginya sendiri. Heeh. Akhirnya saat ketemu kita bilang, ya inilah Pak, jadinya kita belum berani merekomendasikan bahkan ke klien-klien yang apa ya, klien-klien terdekat kita sekalipun. Ini Bapak ngomong gitu langsung. Ya kita ngomong terang-terangan. Iya. Karena kan kelihatan jomplang. Iya Legend, dong, legend iya. pertama lahir, legend kedua lahir, legend ketiga. Jomplang. Kan semua subscriber langsung melejit kan. Iya. Di mana timnya TF langsung merekomendasikan ke klien-klien terdekat dulu. Benar. Ya kan, jumlah yang kecil dulu lah. Jumlah yang kecil. Sementara yang satu ini ya berhubung ngeyel ya ntar dulu. Gitu kan. Iyalah, pastilah. Tapi yang saya penasaran, Pak, waktu Bapak mengungkapkan ya habis Bapak ibaratnya saya nggak tahu ya Bapak ngomongnya gimana, saya ngebayangin ya Bapak sih kemarin ngeyel. Contoh Bapak ngomong gitu, responnya dia gimana kemarin? Ya ngomong terang-terangan. Langsung bilang, iya Pak, karena kemarin diterangin sama Pak DP dari telepon, saya punya pemikiran sendiri, saya punya strategi saya sendiri. Oh, Dia bilang persis gitu. kayak gitu ya? Iya, tapi setelah kemarin kita ketemu, kita makan bareng, Pak Tito terangin langsung, dia bilang gitu kan, bahwa tujuannya ini kemana, bahwa diterangin sampai ke big picture-nya gitu. Iya. Ke tujuan paling besarnya tuh apa, arahnya kemana. Iya, Baru benar-benar paham. Ke obrolan ruangan private itu Ya, ya. obrolan private lah. Yang kita pun nggak boleh dengar. Baru benar-benar paham, oh iya ya, berarti yang kita advice memang yang sebenarnya terbaik. Ya. Gitu. Jadi lebih clear buat dianya gitu ya Pak. Lebih clear, lebih clear. Sementara waktu itu kan ngobrolnya kan nggak yang satu-satu gitu kan. Langsung dua. Yang satu lagi gimana waktu obrolan itu? Yang satu lagi langsung tanya, terus Pak kalau masukan buat saya apa? Ya, saya bilang ya ada lah, pokoknya ada saya ngomong. Bapak nggak jawab, Bapak kan udah saya todong kemarin. Enggak, kalau yang satu lagi untungnya itu kan udah sering datang acara TF. Ya. Terus pas kita ngobrol memang orangnya kuat dalam pendataan. Iya. Orangnya kuat pendataan. Jadi Iya. apa? Gayanya tuh gaya orang matematika banget lah. Sangat matematika, Pak. Karena kerjaan sebelumnya juga sangat berhubungan Iya, dalam hal pendataan. Benar. Jadi tunjukin tuh saat kita ngomongin gimana cara ngatur risikonya, gimana
ngatur signal mana yang duluan. Saya tunjukin balik nih loh cara saya ngerjain. Iya. Cara saya adalah memilih resikonya. Wah, ini sangat-sangat komprehensif nih. Bener, saya ngeliat juga sih. Oh, iya, Waktu di depan saya temenin dia nongkrong bentar, itu dia ngasih lihat ke saya. Saya sih kebeli ngeliat yang angka semua. Oh iya benar. Itu pas kita makan malam pertama itu kan. Iya benar. Saya bilang, oh yang ini sih aman. Udah aman, asal jangan jadi besar kepala aja itu doang. Iya, karena dia pun berusaha membuat semuanya menjadi data dan bisa dijalankan gitu. Betul. Iya. Itu enaknya. Iya. Oke. Kita balik lagi soal obrolan tadi yang Metode belum? kejeda. Bukan. Nanti. Yang lain dulu yang lebih menarik. Belum cair obrolan. Biar pada penasaran. Aduh, mau ditanya ke Gap, lanjut pertanyaan lain. Soal kemarin kegiatan kita mereka shopping. Oke, shopping. Nah itu kan saya sendiri terus terang nemenin teman-teman berdua itu kayak saya jadinya excited gitu. Nah, Saya melihat mereka benar-benar waktu memilih itemnya dibantu sama teman-teman TF lainnya. Yang saya lihat satu, muka mereka senang, excited. Dua, muka yang nggak bisa dihindari adalah mukanya capek. Itu mall segede itu Pak diputerin. Saya sih capek, saya pasti paling belakang terus. Tapi at the end ngelihat teman-teman akhirnya bisa menggunakan apa yang mereka beli tadi. Aduh, saya senang banget. Yang saya belum tanya dari kemarin, Bapak pertama kali memasuki ruangan dan melihat mereka berdua udah kayak dengan tampilan baru, apa yang ada dalam benak Bapak? kayak saya dulu. Sebentar, gini. Kayak saya dulu tuh yang mana? Ya, biar clear yang mana nih? Kayak saya dulu pertama awal megang duit. Jadi apa ya? Ya udah nggak mampu berkata-kata gitu kan. Kalau dibilang berubah. Berubah drastis. Buat drastis. Kagum. Iya. Gitu kan. Tapi terus kayak ini dia nih gitu loh. Jadi gitu deh. Saya terus terang sih saya ngerasa bangga sih. Biarpun ya teman-teman berdua itu yang legend. Cuman saya ikutin mereka bisa pilih barang. Bahkan saya bantuin. Ini Pak kalau begini, kalau begini. Ya namanya milih barang kan. Sebenarnya ada yang kurang gitu. Seru sebenarnya. Seru, saya tahu. Apa tuh yang Saya kurang? dengerin cerita dari Tony, saya dengerin cerita dari Poppy, dari Ingrid. Iya. Cuma menurut saya ada yang kurang. Apa tuh yang kurang? Kurang berani mereka belanjanya. Susah omong Pak kalau itu Pak. Nggak gini. Jadi konsepnya kan kenapa sih kita pilih idenya belanja? Iya. Ya kan? Standar lah. Karena saya cuma mikir kan dulu pertama kali saya megang duit, saya ngapain sih? Iya. Oh, Legend sebelumnya kita ajaknya liburan. Karena pertama kali megang duit, saya pengen tuh liburan tuh. Iya. Saya ngerasain tempat-tempat yang selama ini cuma denger doang. Iya, benar. Terus saya pengen tuh belanja. Gitu kan? Karena selama ini lihat teman-teman punya baju gonta-ganti mulu, saya bajunya itu aja. Iya. Gitu kan? Pasti. Lalu ya penampilan gitu-gitu aja. Iya. Tapi terus waktu itu saat saya belanja, awal juga saya takut-takut. Iya. Takut-takut jadi kayak Pastilah. pantas nggak ya? Cocok nggak ya? Iya pastilah. Gitu kan? Iya. Makanya saya langsung dari awal kita briefingin ke tim kan, oke dikawal belanjanya. Dikawal. Gitu kan? Iya. Karena saya tahu mereka pasti masih takut-takut nih belanjanya. Tapi udah dikawal aja masih takut-takut belanjanya. Padahal mah beli aja. Iya. Ini bagus Pak, bagus sih. Tapi dia ragu mundur lagi. Nah itu. Aduh. Saya pas pertama kali Tony nyampe saya cuma bilang, jadi bawa berapa banyak tentengan? Yang satu banyak, satu dikit, kok bisa dikit? Saya bilang. Padahal saya pengennya sama-sama banyak. Gitu. Iya. Yang intinya suka ambil. Iya. Gitu. Tapi ya gimana? Orangnya juga takut-takut, orangnya ragu-ragu gitu. Iya benar sih. Benar. Ya tapi at least saya berharapnya mereka juga ngerasa happy sih. Jalan bareng kita. Iya. Kumpul gitu. Apalagi kita benar-benar makan malam terakhir kan di kantor TF bareng-bareng. Iya. Wah itu hikmat menurut saya. Ngelihat mereka dengan tampilan baru. Ditambah mereka dapat bonus ngomong private langsung. Iya. Ya kan? Yang keren tampilan barunya ya. Iya. Jadi Tampilan barunya benar-benar kontras. kontras dong. Kontras banget. Sesuai karakter masing-masing. Iya. Jadi kan kalau yang kemarin-kemarin legendnya jangan-jangan udah. Dulu Bapak bilang pernah ngerasain pertama kali pegang duit dan pengen belanja. Ini udah kemarin. Udah. Selanjutnya ngapain kira-kira nih? Tunggu aja selanjutnya. Harus kita runut nih. Pokoknya kurang lebih gini lah.
kan konsepnya kan akan selalu beda di setiap legend. Iyalah. Yang kurang lebih saya yakin juga masa lalu saya kurang lebih sama nih sama para legend ini. Ya, Gitu kan yang hidupnya nggak berkelebihan banget. Gitu kan, jadi ya coba saya urutin aja. Bener nggak sih perasaan kita sama? Bener nggak sih perasaan kita sama? Itu doang kan. Jadi kalau saya apa ya, kasih suguhan begini, sama nggak ya kira-kira gitu. Ya. Dari 4 orang legend yang sudah Bapak temui, apa satu kesamaan yang ada di semua mereka, di keempat orang ini? Satu kesamaan. Satu kesamaannya sih mindsetnya kuat semua. Mindsetnya kuat. Bahkan yang 2 terakhir ini pun. Yang 2 terakhir ini bukan gelas kosong, posisinya udah kenal forex. Iya. Yang satu saya ingat banget udah kenal forex sejak tahun 2014. Iya. Udah tahu TF sejak 2014. Saya ingat. Dia bilang waktu itu dia nonton satu videonya tentang TF. Ini kantor ada meja biliarnya, keren amat, bilang gitu kan. Jadi udah mantau kita dari 2014. Benar. Kalau nggak salah malah tradingnya udah sejak 2010. Kalau ini saya nggak tahu. 2010. Buset, 2010. Wah itu Jauh banget. segala macam metode dia tahu semua. Iya. Gitu kan. Sampai akhirnya dia memutuskan ternyata benar satu metode aja lebih profit. Yang bisa dibuang semua, di filter. Iya. Ini aja yang saya pakai. Benar. Dialah yang ngasih pesen satu metode aja. Iya, benar. Gitu kan? Benar. Karena pengalamannya nggak tanggung-tanggung dari 2010. Iya. Tapi iya dia bisa untuk ngebuang semuanya. Iya, Ya kan? iya. Sementara yang satu lagi tahu forex sejak 2019. Ya. 2019 ini juga sama. Mindsetnya kuat dalam artian coba diikutin semuanya by data. Iya, itu By data, baku. keren. Gitu kan, tapi dengan karakter metode masing-masing. Iya, benar. Gitu. Jadi memang keempatnya ini punya pemikiran yang kuat, memang punya apa ya, prinsip-prinsipnya itu kuat gitu loh. Iya. Saya sempat kaget juga sih. Salah satu legend kemarin cerita sama saya bahwa dia sempat ngejalanin di aplikasi dengan 2 channel. Ingat gak ceritanya? Dua-duanya kayaknya. Dua-duanya ya? Saya Satu yang sampai channelnya kena ban. Benar. Di situ dia bilang malah dia bersyukur. Iya. Untungnya kena ban. Maksudnya, ya mudah-mudahan teman-teman semua denger lah gitu. Kalau nggak gimana mau fokus, Pak? Ya itu. Orang tuh seringkali nganggepnya apa yang kita lakuin itu bukan untuk kebaikan mereka. Iya. Dan padahal kita yang udah tahu, kita pernah menyusuri jalan ini gitu. Iya, benar. Kita tahu hal yang akan menghambat, kita tahu hal yang akan mempercepat. Iya, benar. Ya, tapi orang seringkali ya ngeyel tadi gitu Iya. kan. Dari sisi saya sih ngelihatnya ketemu sama 4 orang legend itu kayak kita kan sering ngomong jadilah minoritas. Iya. Iya kan. Tapi kan saya selama ini nggak gitu melihat perjalanan panjang sisi minoritas seorang trader kan. Iya. Orang yang mau jadi analis itu kayak apa sih? Semakin ketemu tambah 2 orang lagi nih jadi 4. Kayak makin kebuka di saya. Oh, emang minoritas tuh kayak gini ya. Iya, seminoritas itu kan. Iya. Oke, sekarang kita tarik balik 4. Iya. Yang satu backgroundnya bertani. Yes. Dari orang yang backgroundnya bertani, berapa persen sih Benar. yang melek dan ngerasa bahwa kayaknya saya bisa nih, saya mau pelajarin ini. Benar. Saya seriusin ini. Ya, Di saat mungkin mayoritas kayaknya bukan dunia saya. pasti. Benar dong? Pasti. Yang kedua dari driver ojek online. Ya. Berapa persen sih dari mereka Benar. yang berpikir bahwa kayaknya ini saya bisa, saya mau coba, saya seriusin. Iya. Ini semestinya nggak butuh bakat khusus, nggak butuh keterampilan khusus. Iya. Dan mau diseriusin. Berapa persen yang begitu? Benar. Dan yang 2 terakhir sama. Sama. Tapi yang menarik dari obrolan ini adalah kalau kita lihat dari keempat orang legend kita, itu semuanya dari luar Jakarta. Ini yang saya mau tanya sama Bapak. Saya pengen tahu pendapat Bapak. Ini menurut saya batu ganjelan yang cukup gede ya dan aneh menurut saya nih. Kenapa yang jadi legend itu semua dari luar Jakarta? Jauh-jauh lagi. Itu satu hal yang sering jadi perbincangan juga ya di kita ya sebenarnya. Sering. Tapi biar teman-teman tahu. Terus terang jawaban pastinya saya belum tahu apa, kita belum tahu apa. Jawaban Iya. pastinya itu sering jadi perdebatan di kita juga. Ya. Tapi sejauh ini kayaknya yang paling masuk akal kayaknya. Kalau di Jakarta itu akses kita ataupun jalur kita untuk mendapatkan edukasi itu jauh lebih mudah, jauh lebih banyak. Pasti. Seabrek-abrek. Pasti. Maksudnya apa? Logikanya deh. Logikanya semua broker,
semua mentor, Iya. semua apapun juga bahkan dari dalam dan luar negeri. Iya benar. Saat mereka bikin acara, mereka akan bikin di Jakarta. Itu Iya. selalu jadi prioritas utama. Iya. Sehingga orang-orang Jakarta dan sekitarnya pasti jauh lebih penuh. Iya benar. Ya kan? Bahasa halusnya penuh, alias terkontaminasi. Sama segala macam ilmu, metode, Iya, dan iya, iya. lain-lain nih. Benar. Gitu. Jadi orang-orang Jakarta kayaknya emang jauh lebih susah ya untuk ngebuang balik apa yang udah masuk. Iya mungkin ya. Ya itu sejauh ini kayaknya itu jawaban paling make sense itu. Make sense sih sebenarnya. Ya, saking banyaknya Iya benar. kita geser dikit ke Jakarta Timur ada edukasi, Jakarta Pusat ada edukasi, Jakarta semua ada edukasi. benar. Sementara kalau kita ke daerah belum tentu sebulan sekali di situ ada edukasi. Iya. Bener kan? Iya benar. Saat akses mereka terhadap edukasi jauh lebih limited, Heeh. mau nggak mau mereka nggak ada pilihan. Iya benar. Bener gak sih? Benar. Kayaknya itu ya jawaban paling make sense ya. Make sense sih. Cuma lucu aja. Ya tapi dari situ akhirnya yang mulai apa sih? Mulai kelihatan ya Kelihatan. antara minoritas dan mayoritas. Yes. Karena kalau dibilang kota paling sibuk Jakarta dan Surabaya lah. Iya. Sebenarnya kota paling sibuk. Dalam artian di sini kita bicara minoritas dan mayoritas. Secara nggak sadar itu kebentuk satu pola hidup Iya. ataupun satu pemikiran bahwa yang kita lakukan semua ini normal dan ini benar. Itu masalah tuh. Ya kan? Maksudnya apa sih? Iya. Maksudnya gini loh. Berapa banyak dari kalian yang nganggap hal ini adalah normal? Oke, simple gini. Awal masa-masa kita kecil sampai masa kita remaja, Iya. ya kan? Iya benar. Yang kita punya adalah waktu dan tenaga. Benar banget. Kita punya banyak banget. Iya benar. Uang kita nggak ada. Iyalah. Bener kan? Benar. Masuk dunia kerja. Iya. Masuk dunia kerja, kita megang uang. Iya. Tenaga kita banyak. Benar. Waktu kita nggak ada. Benar. Bener kan? Benar. Masuk hari tua nanti. Saya sih belum tua. Ya. Gitu kan? Tapi melihat orang-orang yang sudah tua, kita kan tahu Iya, ya. benar. Waktu berlebih-lebih. Berlebih-lebih. Uang megang berlebih-lebih. Benar. Tenaganya udah nggak ada. Nah ini. Bener kan? Iya. Tapi sayangnya hal ini dianggap normal. Kalau kita bicara dari 3 konteks, waktu, tenaga, uang. Iya. Hanya orang-orang minoritas yang akan berpikir gimana caranya sesegera mungkin saya miliki 3-tiganya. Iya dong. Nggak ada batasan usia. Iya. Iya benar. Bener kan? Iya. Hanya orang minoritas yang akan mikirin itu. Iya. Gimana kita bisa mewujudkan di usia yang ya nggak mungkin semudah mungkin. Iya Gitu kan? Iya. Yang dia normal-normal aja lah. Benar. Umur 30, 40, selagi tenaga kita masih banyak-banyaknya. Iya. Uang kita juga udah mulai banyak. Iya. Waktu kita banyak. Benar. Gimana caranya? Iya. Masih ada tenaga. Ya, jadi bisa benar-benar menikmati hidup gitu loh. Iya benar. Dan akhirnya minoritas-minoritas ini yang benar-benar bisa menikmati kan. Iya sih. Iya. Gitu loh. Benar. Makanya kemarin sempat ada satu video saya bilang, ya jadilah minoritas. Ya. Itu sangat menjelaskan kenapa bisa ada legend 4 orang itu sih. Iya. Iya benar. Warga Jakarta mayoritas ada edukasi ini, ikut. Edukasi itu, ikut. Ya mau Semua apa aja ikut. ada sih. Bukan warga Jakarta doang deh. Iya. Semua orang. Iya. Ada metode dikit, belajar. Iya. Ada metode lagi, belajar. Ada metode lagi, belajar. Berapa persen coba yang seriusin satu metode sampai benar-benar ngelotok? Iya itu udah jelas sih Pak jawabannya. Nggak ada obat kalau itu nggak ada obat. Iya. Tapi kalau kita ngomong soal minoritas lagi nih. Iya. Balik lagi, yang bikin penasaran dari minoritas ini adalah metodenya. Udah saatnya balik ke situ ya. Udah cukup lama ya kayaknya ya. Ya saya itu penasaran, maksudnya dari ketemu Legend 1, Legend 2, Legend 3, Legend 4. Apa sih perbedaan metodenya, kok bisa sampai Legend? Metodenya beda semua. Metode beda semua? Metodenya beda semua. Oh. Legend Oke. pertama, ini saya kasih bocoran aja tipis-tipis. Wuhui. Legend pertama hanya memanfaatkan candlestick pattern. Wow. Legend kedua murni ngikutin ajaran TF, support resistance sesuai yang ada di exclusive content. Ya. Legend ketiga support resistance tapi di-combine dengan adanya faktor news. Ya. Legend keempat pure technical Ya. dan hanya ini bocor dong kalau ini. Ntar ya gimana ngomongnya? Saya nungguin nih. Legend keempat hanya memanfaatkan pola simple yang yang kita bocorin di acara Mata Trader. Ternyata dia udah pakai itu. Oh. Secara nggak sengaja ya, dia udah pakai Iya, itu iya. jadi cuma butuh disempurnain.
Oh, Jadi secara metode beda semua. iya. Penerapannya beda-beda semua. Penerapannya pun beda. Walaupun sama-sama pakai support resistance, tapi ya, punya style masing-masing. punya ya? style masing-masing. Oke. Ya, tapi kalau sampai tanya metodenya apa, persisnya gimana, cara ngelakuinnya gimana? Ih, gimana sih? Kan saya ngumpulin trader. Iya. Iya dong. Justru tujuan TF, saya emang saya maunya semakin bervariasi, semakin bagus, semakin seru. Iya, benar. Kalau cuma kita kasih aja nih pakai metode ini ya, Iya. ini pakai metode ini ya, udah aja saya gaji orang beres. Iya. Tapi malah jadi menarik ketika mengetahui bahwa metodenya beda-beda ya. Beda-beda. Iya, Dan harapan saya seterusnya beda terus. Iya. Sesuai yang saya sampaikan juga kemarin kan. Iya. Saya percaya orang saat punya gayanya sendiri, stylenya sendiri, satu dia jauh lebih confident, jauh lebih percaya diri sama dirinya. Dua, potensi dirinya akan lebih keluar. Iya. Gitu loh. Iya. Dan hal itu kita aplikasiin bukan cuma dalam hal trading. Iya. Tapi di TF-nya sekalipun, kita berlakuin hal yang sama. Iya, benar. Ini pakaian nggak ada yang sama nih. Gaya rambut nggak ada yang sama. Iya. Sampai ada yang rambutnya kuning, rambutnya putih, kita juga suka hati lah. Terserah kalau di TF mah. Yang penting tujuannya ya, Pak ya. Iya. Yang penting potensi dirinya keluar. Iya, mudah-mudahan teman-teman juga pada inget sama tujuannya masing-masing ya, supaya potensinya bisa mentok gitu loh. Iyalah, kita udah lahir di dunia. Masa iya kita nggak punya apa ya? Saya kayak kan kita percaya ya, semua manusia diciptanya ada maksudnya ya, tujuannya ya. Iya. Nah, gimana caranya potensi diri kita keluar? Itu aja. Benar. Oke, teman-teman. So, it's now or never and change your life. Bye.